Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa syafi'ana wa qurrata a'yunina wa maulana Muhammadin al-fatihi lima uglik wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin jamaah salat zuhur rahimakumullah, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, yakni Ketua DKM Masjid Agung Al-Barkah Kota Bekasi beserta staf dan jajarannya. Kita doakan mudah-mudahan selalu senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan imam sholat zuhur berjamaah, yakni Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustad Syarif Hidayatullah MPD. Kita doakan mudah-mudahan beliau selalu senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga kepada bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Agung Al-Barkah Kota Bekasi, mudah-mudahan kita semua selalu senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah rahimakumullah, pada siang hari ini patutlah kiranya kita mengucapkan puja dan puji serta syukur kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana hingga pada siang hari ini kita masih diberikan begitu banyak nikmat, terutama nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiyah, serta nikmat panjang umur, sehingga kita sama-sama dapat hadir, berkumpul, bermuajahah, bersilaturahmi dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, yakni melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Tentu dengan harapan mudah-mudahan segala amaliyah ibadah kita semuanya diterima, diijabah, dikabul dan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat ma'asalamah kita haturkan keharibaan junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita umatnya mendapatkan syafaatul uzma, syafaatul kubra, pertolongan dari baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga mudah-mudahan kita selalu senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Hadirin jamaah salat zuhur Masjid Agung Al-Barkah Kota Bekasi rahimakumullah. Di dalam surat Yunus ayat 58 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Yang artinya, katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan karunia atau fadilah serta rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, hendaklah kita semua bergembira, karena yang demikian itu lebih baik daripada apa-apa yang kita kumpulkan. Hadirin jamaah rahimakumullah, di dalam kitab Al-Hikam Al-Haddad karya Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau mengatakan bahwa kita manusia diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan dua naungan. Yang pertama, imma fi dairatir rahmah wa imma fi dairatil hikmah. Yang pertama, ada kalanya kita diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berupa rahmat atau kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, ada kalanya kita diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berupa hikmah-hikmah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah rahimakumullah, siapa orang yang diberikan naungan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad mengatakan ada dua golongan yang diberikan naungan rahmat atau kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, minal anbiya'i wal mursalin, yakni para nabi dan rasul yang selalu senantiasa diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, minal awliya wasyuhada wassalihin, yakni para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala dan para syuhada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga orang-orang soleh yang selalu senantiasa menjalankan perintah-perintah dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah rahimakumullah. Kemudian di dalam kitabnya juga Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad membagi rahmat Allah menjadi dua macam. Yang pertama, rahmatun tatlubuka, dan yang kedua, rahmatun tatlubuha. Artinya, rahmat yang pertama adalah rahmat yang selalu mencari hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, hamba Allah
Subhanahu wa ta'ala, mencari rahmat atau kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah rahimakumullah, apa itu rahmat Allah yang mencari kita? Yang pertama, unzilal kitab, Allah menurunkan kitab suci Al-Quran yang selalu senantiasa mencari hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, atau hamba-hamba Allah yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, ursilan nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu senantiasa mencari rahmat hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah rahimakumullah, tentu patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa yang pertama, dengan diturunkannya kitab suci Al-Quran kepada kita sebagai rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala bagi hamba-hambanya yang mau membaca, mempelajari, bahkan mengamalkan Al-Quranul Karim, agar selalu senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat bagi hamba-hambanya atau umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukankah di dalam Al-Quran dikatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, yang artinya, dan tidaklah aku utus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke dunia sebagai rahmat, sebagai kasih sayang kepada hamba-hamba Allah dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah rahimakumullah, patutlah kita pergunakan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala atau kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala dengan semaksimal mungkin. Kalaulah bukan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tidak bisa hadir di masjid yang kita cintai ini. Kalaulah bukan karena rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tidak bisa berkumpul di masjid yang kita cintai ini. Dan kalaulah bukan karena rahmat atau kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya mustahil kita bisa beribadah di masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan dengan rahmat yang Allah berikan kepada kita, dengan kasih sayang Allah yang Allah berikan kepada kita, kita pergunakan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kiranya hanya ini saja yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Barakallahu li wa lakum, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.